malaikat Jibril untuk mendatangkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jibril itu mendekap Muhammad, saya dipeluklah kalau bahasa ini. Iqra Muhammad, Iqra Muhammad. Muhammad tidak mau membacanya, dan dia pun berbalik berkata kepada Jibril, mana bikor? Apa mau aku baca ini? Jibril, sehingga Jibril pun melanjutkan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barulah Muhammad mau membacanya. Nah, itu dia. Karena ada apa? Ada kata bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ada kata menyebut nama Allah di sana. Lalu Nabi Muhammad mengikuti. Kalau enggak ikut dia. Iqra aja enggak peduli dia. Karena ada kata Tuhan di sana. Karena ada kata Rabbi di sana. Ya. Karena ada kata Allah di sana, maka Muhammad mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kandungan yang sebenarnya dari asbab nuzul ini ketika Nabi Muhammad mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril? Bahwa manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebagai pengemban risalah, yang itu memiliki makna yang cukup dalam. Kenapa saya sampaikan begini? Bahwa ketika ada kata khalaq di sana, siapa itu? Kita yang diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini, manusia dan seluruh penghuninya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan itu? Satu kata dari kata Allah. Maka apabila manusia ingin berhubungan dengan sang Khaliqnya, kita yang diciptakan ini, Khalaq ini, kalau ingin berhubungan dengan Allah, diambil dari satu kata, yaitu Allah. Manusia yang paling sempurna di sisi Allah itu Nabi Muhammad SAW. Ya, kesempurnaannya itu bukan karena ilmunya. Belum Nabi Muhammad hadir, sudah banyak orang yang pintar. Kalau Allah mengukur Nabi itu sebagai orang yang pintar, barangkali bukan Muhammad yang akan menjadi seorang Nabi, pengemban risalah Islam itu. Sebelumnya sudah ada Plato, Aristoteles, ya, orang-orang yang pintar. Tapi bukan itu yang dicari. Makna Iqra itu bukan berarti harus orang yang pintar, ya. Walaupun ini diterjemahkan oleh banyak manusia, diterjemahkan oleh banyak para ulama, bahwa Iqra ini adalah ayat tentang ilmu. Tapi justru sebenarnya Nabi Muhammad itu diutus itu bukan karena ilmu. Karena apa? Akhlaknya. Jadi kalau orang yang sudah berakhlak, itu ilmu itu akan turun sama dia. Orang berakhlak. Tapi kalau orang yang berilmu, belum tentu itu akhlak akan mengiringinya. Tak akan mungkin. Kenapa demikian? Banyak faktanya dan realitanya, Bapak Ibu. Dulu sebelum Nabi Muhammad orang pintar-pintar. Orang-orang jahiliyah itu pintar-pintar, Bapak Ibu. Jangan bilang orang jahiliyah itu orang yang bodoh, enggak. Mereka itu pintar, cerdas, mereka itu tahu perang, mereka itu tahu dagang, mereka itu tahu perairan, mereka tahu bagaimana ya beririgasi, ya bercocok tanam, mereka tahu, ilmu mereka ngerti, ya mereka justru lebih melampaui batas-batas manusia yang cerdas. Tapi bukan itu yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya itu adalah bagaimana membenahi akhlak manusia. Coba kita kaitkan dengan zaman sekarang. Begitu banyakkah orang-orang yang cerdas di Indonesia ini? Apa yang gak ada ahli di Indonesia ini? Profesor apa yang gak ada? Ya? Ahli tata negara, hukum negara, politik, ekonomi, apalagi yang gak ada? Semua ada. Kesehatan, sosial, apalagi? Geografi, ya, geologi, ya, arsitek, semua banyak. Kalau seandainya dikumpulkan orang pintar di Indonesia ini, nggak kurang barang, Bapak, ya, segudang banyak
Tapi persoalannya bukan itu. Untuk membenahi negara, untuk membenahi daulah, untuk membenahi sebuah kaum, itu bukan karena diukur kecerdasan manusia, tapi yang dibenahi itu adalah akhlaknya manusia. Maka ayat pertama kali turun ini sebenarnya untuk membenahi akhlak manusia. Nah, ini kategori pertama yang harus dipahami kenapa Allah menurunkan Al-Quran di surah Al-A'la demikian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa kenapa Allah turunkan Al-Quran itu untuk membenahi akhlak manusia. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada istrinya Muhammad, siapa Aisyah? Ya Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah dia Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat bagaimana keberadaan Quran itu ya, untuk keberhasilan umat. Kita lihat. Maka ini kalau di MNC TV yang ada film Omar. Ini tadi pas episode tadi, Ustaz tema tadi episode itu penaklukan Persia dan Roma. Jadi Ustaz pernah baca buku artikel ya, tentang penaklukan Persia dan Roma. Itu di antara Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Tapi ketika penaklukan di Persia dan Roma itu di masanya Umar bin Khattab. Walaupun ekspansinya itu di masanya di masanya Abu Bakar. Tapi penaklukannya itu ketika itu di masanya, kemenangannya itu di masa Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat bagaimana perannya Quran ini dengan baik. Kita perhatikan. Maka ketika penaklukan Persia ini kan penguasa timur dan barat. Romawi, Bizantium Romawi itu yang ada di Sam itu juga penguasa apa? Timur dan barat juga. Jadi penguasa abadi sampai ratusan tahun itu mereka. Tapi bisa dikalahkan dengan umat Islam yang ketika itu baru di tangannya Umar bin Khattab yang bisa menaklukkan dua kerajaan yang sangat hebat. Ya, dua kerajaan yang sangat hebat. Dan itu sudah dinukilkan oleh Allah dalam Quran. Surah apa? Surah Rum. Ya kan? Karena ada surah Rum kan? Alif Lam Mim, ghulibatil Rum. Akan runtuh ya kerajaan Roma, itu janji dan itu diyakini sama mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ekspedisi atau ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di Persia itu nggak main-main Bapak Ibu. Jadi banyak mereka yang baru masuk Islam nih jadi tentara. Sampai 3 kali Bapak Ibu penaklukan Persia dan Roma itu. Pertama dibawa pasukan kalah, di pasukan kedua kalah, pasukan ketiga Umar bin Khattab wanti-wanti. Ini pasti ada yang salah. Pasti ada sesuatu yang gak beres. Maka dicek. Coba kalian cek bagaimana pasukan-pasukan umat Islam itu ibadah. Dicek Pak. Dari apa diperhatikan? Awal ibadah sebelum sholat apa kita Pak? Sebelum kita sholat Toharo. Itu yang dicek Umar. Yang dicek oleh Umar bin Khattab itu toharonya. Karena mereka baru masuk Islam, tak peduli toharo itu. Maka diceklah. Semua pasukan toharonya nggak benar, nggak beres. Cara bersucinya, istinjanya pun nggak benar. Kan begitu. Mandinya pun nggak benar. Dan kemudian apa lagi? Ya, wudunya pun nggak benar. Hampir 3 bulan berturut-turut sebelum menaklukkan Persia, semua pasukan umat Islam ketika itu diajari toharo dengan baik. 3 bulan, nggak main-main itu. 3 bulan, bayangkan ribuan pasukan itu diajari toharo. Sehingga begitu mereka sudah mahir, mereka sudah mengerti tentang ibadah itu, toharo itu, diajari mereka sholat. Sholat itu 1 bulan. Yang paling lama itu toharo. Jadi 1 bulan diajari mereka praktek ibadahnya itu untuk sholatnya. Baru yang kemudian pertama itu 3 bulan toharo. Jadi main-main. Baru setelah itu ada laporan
dari panglimanya Khalid bin Walid bahwa pasukan semuanya sudah pandai praktek ibadah. Mereka mengerti tentang bagaimana tata cara beribadah. Semua. Akhirnya disitulah Bapak Ibu. Karena kalau perang ini kan situasinya kan genting kan Pak. Situasinya ini nggak memperhatikan dari sisi hal itu. Ya mereka orang Islam tapi tetap beribadah meskipun perang. Dalam kondisi perang pun mereka tetap menjaga kesucian jasmani mereka. Itu yang diajari. Maka disitulah ketiga kalinya pasukan itu sudah dikirim dan mereka mengerti. Disitulah penaklukan Persia terjadi. Jadi nggak main-main. Ayo gitu. Ini yang terbukti yang dibawa Khalifah Umar bin Khattab. Ini satu. Kemudian apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baru janji Allah, janji Rasulullah SAW ya, terkabul di antara ucapan Nabi Muhammad SAW yang tertuang di dalam hadis dan kemudian yang tertuang di dalam Al-Quran itu jaraknya antara Sultan Muhammad I atau Al-Fatih kita kenal di Turki itu jaraknya kurang lebih 700 tahunan. Barulah terkabullah doa Nabi Muhammad SAW untuk menaklukkan Konstantinopel atau Roma. Jaraknya nggak main-main. Ya. Dengan apakah itu? Penghabis bukan salah satunya meskipun dia raja, meskipun dia sultan, tapi dia menghafal Quran, menghafal hadis dengan baik dan kemudian diajari meskipun dia di dalam istana diajari oleh orang tuanya tetap ibadahnya itu diutamakan. Nah itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kalau mau kita kaji, ya, syarat ibadah itu yang diterima itu kebersihan jasmani. Dan setelah kebersihan jasmani ini dengan baik, maka diajarilah kebersihan rohani. Kebersihan rohani inilah yang disebut dengan akhlak kita. Kan begitu. Puasa yang kita kerjakan selama ini dituntut untuk apa? Menyehatkan jasmani kita. Puasa itu membuat jasad kita sehat. Tapi banyak manusia begitu keluar dari Ramadan, rohaninya nggak benar. Nah itu dia, jasadnya udah sehat, oke, ya kan berat badan turun, kan gitu dia. Perutnya awal mulai agak buncit, dia kan udah mulai kurus, kan gitu dia. Dan kemudian yang punya sakit-sakit agak mulai mendinglah ringan, kan begitu dia. Tapi hanya sebatas fisik, sebatas rohaninya, akhlaknya itu belum dibenahi. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kami dulu ya, walaupun mengkajinya itu di kampung ini ada 9 lubang untuk 1 lubang. Kalau kami bilang ada 9 lubang, ada 9 lubang untuk 1 lubang. Maksudnya apa Ustaz? Dalam diri kita ini kan ada 9 lubang saklar. Kan gitu. Ya. Apa itu Ustaz? Yang pertama mulut. Ini kan 1. Yang kedua apa Ustaz? Hidung 3. Berapa? 3 jumlahnya. Mata 5. Telinga tambah 2 berarti berapa? 7. Tambah yang di bawah itu hitungnya nanti di rumah. Ya. 9. Untuk apa? 1 lubang. Apa? Lubang kubur. Kalau mau kita pahami makna dari jasad kita itu, tubuh kita itu, mampu kita menahannya itu, mampu kita memperbaikinya itu 1 lubang kubur. Bagaimana manusia bisa menjaga lisannya? Bagaimana manusia bisa menjaga penglihatannya? Bagaimana manusia bisa menjaga penciumannya? Bagaimana bisa menjaga pendengarannya? Bagaimana manusia bisa menjaga syahwatnya itu? Kalau bisa menjaga itu dengan baik, perbaikilah akhlaknya dan kemudian selamatkan untuk 1 lubang kubur. Dan itu yang sebenarnya kita puasakan kan? Bukan hanya sebatas jasad kita, tapi itu yang kita puasakan. Lisan kita inilah yang kita puasakan. Bagaimana tutur bahasa kita ini tidak menyakiti orang lain. Kan akhlak. Akhlak kepada diri kita, menjaga diri kita dari perkara yang tidak baik dari lisan kita, dan menjaga perkara lisan kita kepada orang lain.
Maka dulu ada nabi yang dia itu dipopulerkan dalam Al-Quran namanya Luqman. Ada nggak surah Luqman? Ada. Maka disebut dengan Luqmanul Hakim. Luqman yang bijak sana. Dia itu seorang Buddha. Dia itu seorang pelayan, tapi keluhuran dan kemuliaan hatinya itu selalu dimintai pertimbangan oleh raja. Pelayan dari seorang raja yang hitam, ya, seorang Buddha. Suatu ketika Bapak Ibu, suatu ketika ada tamu raja datang. Lantas raja memerintahkan Luqman, kau potongkan domba itu, kambing kalau kita bilang, kau potongkan kambing, cari daging yang terbaik, dipotong sama Luqman, diambil 2 daging. Apa itu? Lidah sama hati. Nah, raja udah ada masalah. Yang kedua, tamu datang. Berikutnya, Luqman, kau potongkan kambing, domba itu, kau cari daging yang terburuk dari domba atau kambing itu, dipotong sama Luqman, diambil juga 2 bagian itu, lidah dan hati. Lantas raja pun bingung, ditanya, Luqman, kau kusuruh memotong kambing, cari daging yang terbaik, kau ambil lidah sama hati. Perintahkan lagi untuk memotong yang kedua kali, cari daging yang terburuk, kau ambil lidah sama hati. Apa maksudnya? Apa jawaban Luqman? Wahai baginda raja, manusia itu mulia karena lidah dan hati. Manusia itu akan hina di hadapan orang lain dan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena lidah dan hati. Itu Bapak Ibu. Kadang-kadang dengan lidah kita ini orang bisa senang dengan kita. Kadang-kadang dengan lidah kita ini orang bisa kita ajak dalam hal yang baik. Ayo wah kita ke masjid. Kadang-kadang dengan lidah kita ini kita juga kadang-kadang menjerumuskan orang. Kita bisa berdosa, kita mengajak kemaksiatan, kita kadang-kadang menyakiti perasaan orang lain. Jadi di sini letak kemuliaan dan kehinaan manusia di antara lidah dan hati. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk sama orang. Nah ini penyakit manusia Bapak Ibu, prasangka buruk. Ada tetangga baru pindah, kita cerita sama orang, kau nggak tahu kenapa? Ada tetangga baru kita datang, katanya dari mana lah itu, rasa dari Tembung itu, kan gitu dia. Cuma tuh tengok cerewet kali dia itu. Baru pertama itu udah nilai orang, cerewet itu. Lu kok tahu kok cerewet? Itu ada tai lalatnya di bibir. Kadang-kadang kita lantam kali ngomong, ada tai lalatnya di bibir. Gue dengar orang mendeling nih, apa? Baru lubis, orang pasrah itu katanya. Pasti cerewet nih, pasti lantam, pelit nih katanya, kan gitu. 3 minggu kemudian berjumpa lagi sama pas yang ceritakan tadi. Salah sangka gua, kenapa? Baik kali rupanya orangnya. Loh kok baik? Tiap hari dia ngantar makanan sama aku. Aku pergi ke pajak Petisa, gak ada kereta, dia pinjamin kereta. Makanya jangan lancip kali muncul buat ceritain orang. Kadang-kadang kita berasangka buruk sama orang di situ. Belum apa-apa menilai orang, baru jumpa, belum pernah bercakap, belum pernah berdiskusi, belum pernah berinteraksi, kita sudah menilai orang, prasangka buruk. Maka kata Nabi Bapak Ibu, ini mohon maaf, seandainya semua dosa manusia ini dikumpulkan, seluruh dosa manusia di dunia ini dikumpulkan, ditimbang dengan satu dosa orang berprasangka buruk, itu beratnya sama. Ngeri kan? Ngeri. Dan itu yang sering terjadi sama kita. Suka kali kita berprasangka buruk. Apalagi sombong. Ini yang gak bisa lekat dari manusia. Semua itu kan. Siapapun itu ngeri itu sombong. Mau ustaz, mau kiai, mau kita orang biasa saja, mau pejabat, semua ada sifat sombong itu. Kan gitu. Maka tadi puji sama orang gak sombong. Artinya kali ceramah ustaz gak sombong. Ya kan? Banyak kali Pak kuat, banyak punya sombong, macam-macam lah kesombongan itu muncul. Sebenarnya manusia ini kan diciptakan oleh Allah ada kelebihan dan kekurangan. Dikasih kelebihan sama Allah, jangan memandang rendah orang lain.
dikasih kelemahan, jangan pula kita merasa kita minder. Ya, contoh itu ayam. Ayam Pak. Ayam itu punya kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihannya? Ayam itu kelebihannya disiplin. Kalau sudah maghrib itu masuk kandang. Nggak peduli kayak manapun itu masuk kandang. Mau ada keyboard, layar tancap, mau ada apa, nggak mau keluar itu. Teslah ayam. Udah tetap di kandang aja. Cuma satu kelemahannya. Apa kelemahannya? Pamer. Begitu mau bertelur, telur belum keluar, ribut sekampung. Ribut tuh Pak. Maka kalau ada orang yang pamer, kawannya yang lain, dia betul. Nah, dikit-dikit pamerin, kan gitu dia. Dikit-dikit pamerin, mau tunjukkan eksistensi, nggak usah lah, itu sama kayak. Apalagi kambing. Kambing itu kelebihannya apa? Ya dagingnya mahal, dia kemana-mana pakai sepatu. Maka suatu saat, Pak, ini mohon maaf, kambing sama ayam dialog orang, yam, gitu. Nah, itulah dialognya. Ada kambing, aku kambing ada udang. Nah, apa itu suara